Pak Irwan. Oke, puji Tuhan. Silakan Pak Yan. Ya, sedikit dari saya, Bapak-bapak semua yang luar biasa. Terima kasih. Hanya sedikit dari Pak Adolf yang saya dengar. Waduh, padahal saya nanti dari Pak Pastor Robert nih. Ya, puji Tuhan. Nah, saya udah dengar dari Pak Gem Irwan, saya setuju bahwa memang, tapi saya melihatnya nanti mungkin beberapa hal yang lain ya, supaya kita bisa dapat diskusi bahwa memang kalau saya mengacu kepada pertanyaannya Pak Adolf yang membicarakan kita diskusi malam hari ini, apakah Alkitab benar-benar firman Tuhan atau berisi firman Tuhan? Saya lebih jelasnya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya mungkin nanti saya tidak tahu bagaimana tanggapan teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Saya berawal dari ayat firman Tuhan yang dasarnya tadi disampaikan oleh Pak Adolf bahwa memang itu 2 Timotius 3 ya, diilhamkan saudara. Nah, diilhamkan itu berbicara tentang sama, mungkin hari-hari ini kita berbedanya adalah berkhotbah, ya kan? Kalau dulu mungkin mereka menulis dan itu sama juga, hari-hari ini kita mendengarnya dan bahkan membacanya seperti tadi yang dibilang Pak Gem Irwan, firman itu hidup. Malah menjadi pertanyaan besar ketika firman itu nggak hidup. Nah, ini juga bisa dipikirkan ya. Nah, saya percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Itu aja jawaban nomor 1 ya, singkatnya begitu. Saya percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Hanya memang pada penulisannya berbeda-beda karena berdasarkan budaya orang yang menulisnya. Nah, di sini saya yang menguatkan saya bahwa firman Tuhan itu adalah. Apa hanya di saya? Kehilangan suara. Oh, oke. Sekarang dengar? Halo? Ya, lanjut. Suaranya putus-putus Pak, di saya hilang. Atau di teman yang lain. Bagus. Tiba-tiba hang. Sekarang dengar. Bagus. Bagus, Pak. Bagus, ya, jadi ya. Bagus, Pak, sini, Pak. Wah, ini kehilang nih kepalanya. Enggak. Ya. Ya, mantap banget loh, luar biasa. Jadi menurut saya di sini sebenarnya dasar kita sehingga kita ini tidak murtad suatu saat gitu loh. Saya percaya di situ. Ya, orang-orang yang menyesatkan itu karena murtad karena dia nggak tahu dasar-dasar seperti ini gitu. Ketika dia ditanya, bahkan orang yang menanyakan dia nggak memberi jawaban karena memang dia nggak ngerti gitu. Jadi bagus banget menurut saya malam hari ini Pak Ketua Adolf udah memberikan kita poin-poin diskusi ya supaya kita bisa memberi jawaban. Saya yakin bahwa setiap kita memberi jawaban karena itu dasar iman kita. Nah, kalau saya tadi ditanya nomor 1 ini, Alkitab itu firman Tuhan. Nah, tapi banyak orang bertanya bagaimana, dan di sini saya ada ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius ya. Banyak orang di dalam Alkitab, Paulus menyampaikan bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan, apa yang dia tulis itu bukan dari apa perkataan manusianya. Ya, Paulus menyatakan bahwa berita yang mereka sampaikan adalah firman Allah, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Ya. Dan Paulus juga menyebutkan di 1 Korintus 2:13 bahwa perkataannya itu berasal dari hikmat Roh Allah. Nah, jadi ini tidak sembarang, dia tidak sembarang menuliskan apa yang di dalam Alkitab ini. Petrus mengingatkan bahwa perintah yang diucapkan oleh nabi dahulu dan rasul yang sekarang merupakan perintah Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 2 ya. Bahwa segala tulisan para nabi dan rasul adalah dorongan dari Roh Kudus. Itu di dalam 2 Petrus 1:21. Ya, nanti Pak Prof Abraham bisa lebih menjelaskan lagi bahasa-bahasa Ibrani-nya ya aslinya. Jadi menurut saya bahwa memang itu dasar saya mengatakan bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan bagaimana apakah Alkitab ini kontradiksi seperti yang kedua tadi pertanyaannya, kekeliruan, kontradiksi dan ketidakcocokan. Menurut saya hanya orang yang punya kepahitan yang mengatakan bahwa Alkitab itu kontradiksi daripada kehidupan. Ya, hanya orang-orang yang punya kepahitan saja. Makanya dia mengatakan hal itu. Menurut saya masih relevan sampai hari-hari ini.
Ya, kalau misalnya ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa apalagi di dalam itu ya, persenjataan Allah itu nggak gampang banget. Menurut saya itu kalau tidak Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengerti, saya rasa otomatis kontradiksi. Tapi itu menjadi kunci utama bagi saya mengatakan bahwa Alkitab itu dasar yang bisa dikatakan tidak kontradiksi dalam kehidupan. Terlebih masuk kepada lagu tadi. Menurut saya yang membuat lagu itu apa ya, terlalu berani gitu. Terlalu berani untuk menyatakan hal itu. Menurut saya lebih baik dia koleksi lagu yang lain daripada dia buat lagu yang begitu gitu. Karena ya urusannya dengan Tuhan lah ya. Nah, apakah Allah berbicara berkomunikasi dengan umat manusia di luar Alkitab? Seperti tadi yang Pak Gem Irawan sudah katakan bahwa Tuhan berbicara bukan karena dia dalam roh, juga bisa secara pribadi dia bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya ya. Dan tentunya orang juga yang menerima itu dia harus benar-benar yang seperti selalu kita diskusikan. Kalau sudah mengalami pertobatan sejati, ya sebagai hubungan Bapa sebagai anak pasti akan berbicara. Hanya tentu untuk mengerti hal itu perlu diuji. Itu aja yang saya sampaikan. Sepertinya Pak Ketua Adolf sudah out. Mana? Prof tadi sudahkah? Belum. Belum ya? Oke, nanti siap-siap ya Prof. Ini kayaknya Pak Adolf lagi keluar nih. Ibu Joel selamat datang. Ya saya aja ini. Oh ya, silakan Prof. Ya. Pertanyaan pertama, apakah Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan atau berisi firman Tuhan? Ya, dua-duanya lah. Namanya Alkitab itu memang Alkitab sendiri. Ya. Dan itu berisinya. Sekarang ini apa namanya artinya? Kalau bilang Alkitab, banyak orang pikirannya Alkitab itu buku ya, buku. Jadi ada saya ya hampir 20 tahun yang lalu di daerah Tanjung Priok, salah satu gereja. Mereka kalau ibadah pertama yang itu perjalankan itu, mereka bawa Alkitabnya, pakai semua baju putih semua, dari pengantara semua, depannya ada pendeta, terus di belakangnya ada yang berikut panjang gereja, mereka semua pakai baju putih setiap hari Minggu. Tapi Alkitabnya di atas tangannya begini bawa, kayaknya yang luar biasa itu. Jadi itu orang pikirnya kalau begitu kenapa dia bawa Alkitabnya di dalam tas atau segala macam bawanya begitu? Biarin. Jadi gini, kita bilang Alkitab itu bukan soal hanya buku. Ya, buku-buku itu untuk duniawi lah, samalah. Tetapi kita bilang Alkitab itu dalam artinya. Ya, dalam artinya. Dalam tertulisnya. Kalau tertulis semua ada artinya semua. Nah, itu adalah Alkitab. Makanya kita bilang Alkitab, boleh dua-duanya jadi. Alkitab, buku juga Alkitab. Dan di dalam isi juga firman Tuhan itu Alkitab. Toh. Nah, luar biasa, Alkitab telah ditulis oleh 36 orang yang penulis, 36 orang selama 1600 tahun. Panjang banget ya. Dalam 1600 tahun melalui 36 orang tertulis. Tapi semuanya, subjeknya, penulisnya adalah Tuhan. Ya, jadi kenapa bilang Alkitab itu firman Tuhan? Karena yang pertama begitu luar biasa tertulisnya 36 orang, tangannya lewat tangan 36 orang selama 1600 tahun berjalan tetap ya sampai sekarang tetap utuh dan berfungsi. Dan Alkitab, kenapa Alkitab itu firman Tuhan? Karena itu dimulai sebagai cara khusus untuk
wahyu dirinya oleh Tuhan. Ya. Kekristenan bukanlah agama alami ya, itu agama wahyu. Kita Kristenan itu agama wahyu. Bilang kata wahyu artinya membuka dan menunjukkan. Ya, wahyu itu membuka dan menunjukkan, itu wahyu. Makanya firman Tuhan itu sebenarnya sudah tertutup, bukan tertutup bukunya, di dalam artinya sudah tertutup. Lalu terbuka, lalu baru kita yang menerima, lalu dia menunjuk jalan, itu namanya arti wahyu. Tapi firman Tuhan itu Tuhan sudah sendiri melakukan seperti begitu. Sebab itu jadi siapapun bisa mengetahui dan memahami anugerah dan kasih Tuhan hanya membaca atau hanya mendengar Alkitab aja, mereka bisa merasakan yang tadi Bapak-Bapak sudah bersaksikan. Ya, ada yang tadi Bapak juga jelaskan, ya, agama yang lain, Islam juga, karena baca Alkitab dia bertobat. Ya, itulah luar biasa ya Alkitabiah. Ya. Makanya kenapa Alkitab firman Tuhan? Karena itulah. Terus apalagi Alkitab sendiri yang membuktikan. Contoh, ada di dalam Alkitab banyak tertulis berfirman Allah, atau Allah berfirman, atau difirmankan Tuhan, sebagainya, lain-lainnya. Ada banyak ya. Kalau perjanjian baru ya Yesus berkata, ya segala macamnya. Jika ini bukan benar-benar firman Tuhan yang firman Tuhan yang diwahyukan, itu adalah ungkapan yang tidak dapat digunakan oleh mereka yang memiliki, mereka yang memiliki pikiran normal, kecuali gila. Kata-kata ini seperti berfirman Allah, atau Allah berfirman, atau difirmankan Tuhan, seperti kata-kata ini. Kalau kita manusia, kalau dengan secara normal, kita tidak pernah dipakai kata-kata ini, tapi di dalam Alkitab tertulis. Berarti itu Tuhan sendiri dengan ya Idam melakukan seperti begitu. Sekarang masalahnya Alkitab yang aslinya, yang asli, yang dari awalnya, satu pun tidak ada, ya, satu pun tidak ada. Jadi semua sampai sekarang kita pakainya sudah di berapa kali di copy, lalu terjemahan kita pakai sampai begini. Nah, dan Alkitab ini luar biasa dan menjadi firman Tuhan, atau kita akui firman Tuhan karena apa? Kesatuan dan perjanjian lama dan perjanjian baru yang kesatuannya luar biasa. Meskipun telah menulis 36 orang, lewat tangan 36 orang, dan perpanjang 1600 tahun, tetapi konstitusinya dan kesatuannya luar biasa. Jadi nyambung, tidak ada diputus, dan tidak ada yang kita pikirannya yang kok bisa begini, aneh. Yang tengah-tengah putusnya enggak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua berjalan yang terikat dengan satu arah dan satu arti,
dan ujungnya yang menyelesaikan di wahyu, di puncaknya sempurna lagi. Jadi itu Alkitab itu memang kita berbagi dengan secara teologi atau untuk mengajarkan, ya, bisa kita satu dua koreksi-koreksi seperti artinya bisa ngomong begitulah. Tetapi yang pentingnya mulai dari kejadian sampai di wahyu tetap jalurnya sama, tujuannya sama, apalagi makin lewat makin lebar dan makin hebat, dan ujung puncaknya di wahyu menjadikan mantap, sempurna. Tidak mungkin manusia tulis secara fisiknya atau skalanya pakai tertulis seperti Alkitab. Tidak mungkin. Maka Alkitab itu semuanya dari Allah, dari ilham Tuhan, diatur menjadi Alkitab. Terus yang Alkitab itu orang pikirannya semuanya sempurna aja, sempurna. Tapi ada yang pertanyaan juga, ada kesalahan atau apa? Yang benar, apakah di dalam Alkitab mengandung kekeliruan dan kontradiksi, berlawanan, bertentangan. Memang karena apa? Alkitab banyak kesalahan ketik dan kesalahan terjemahan dan kesalahan tata bahasa. Namun demikian Alkitab itu sempurna. Yang di sini bilang sempurna itu, yang pertama artinya sempurna itu tidak ada kesalahan membimbing orang percaya. Yang keduanya, tidak ada kekurangan dalam bersaksi tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga, tidak kurang untuk memahami kehendak Tuhan. Jadi garis besar saja yang tiga hal itulah sempurna. Dan kita menjadi Alkitab itu juga karena yang tiga hal ini penting. Karena tiga hal yang tidak ada kekurangan menjadi. Jadi kita pilih menjadi Alkitab 66 buku menjadi Alkitab itu. Jadi sebab itu sampai sekarang banyak keluar ajaran sesat atau yang palsu itu. Karena itu masalah ini Alkitab memang sempurna, tidak ada kekurangan, satu titik pun tidak ada kekurangan. Tetapi yang Alkitab itu aslinya sudah nggak ada, satu pun tidak ada. Jadi dari dulu sudah dikopi, tulisannya sudah dikopi, makanya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ada kodenya, setiap huruf ada kodenya, seperti Daud. Nah, bisa tulisnya Daud, tapi bisa hurufnya salah. Tetapi Daud angkanya 14. Bahasa Ibrani angkanya 14. Maka kalau hurufnya salah pun, kalau mereka tulis 14, mereka mengerti, itu Daud. Seperti begitulah. Jadi, memang tertulis di dalam bukunya bisa salah terjemahan atau salah ketik. Ada. Bukan tidak ada. Tetapi di dalam artinya satu pun tidak ada kekurangan. Itunya luar biasa. Cukup mengerti. Maka sekarang kita belajar dalam teologi. Karena apa? Karena ada kelemahan Alkitab. Yang Alkitab bukan dalam arti Alkitab ya. Kita lihat buku Alkitab itu ada masalah salah ketik dan ada masalah salah tata bahasanya.
Ya, Terjemahan. kesalahan tata bahasanya dan terjemahannya. Makanya kita pakai itu. Dan di sini ada yang penting untuk sistem ilham. Tuhan melakukan dengan ilham, ya, dengan kekuatan Tuhan, Spirit Tuhan, kita yang ada melalui orang 36 orang tertulis Alkitab. Tapi sistem ilham ada 3 hal. Yang pertama, ilham mekanik. Kalau ilham mekanik itu, Tuhan sudah bicara, itunya terima langsung, secara langsung tertulis. Ada satu lagi, ilham dinamis. Kalau ini Tuhan yang sedang bicara, Tuhan yang sedang bicara, dan ada 1-2 orang diskusi, lalu mereka tertulis. Tetapi ada satu lagi, ilham organik. Kalau ini, Tuhan memberikan spirit kepada yang orangnya, lalu dia sesuai dia punya sifatnya dan karakternya dan keadaan lingkungannya dan keadaan yang hatinya atau pendidikannya, kalau kata sekarangnya pendidikannya, sesuai dengan ini Tuhan yang pakai. Itu namanya ilham organik. Yang kita Kristen percaya adalah ilham organik. Makanya yang tadi Pak Robert yang beritakan, sesuai dengan karakter orangnya, tertulisnya berbeda. Tadi Paulus tertulis, Matius tertulis, Yohanes tertulis, ya, Musa tertulis, semua tertulis caranya semua berbeda. Kenapa? Bukan Tuhan langsung bicara dengan kata kepada telinga manusia, tetapi Tuhan pakai sistem ilham itu, pakai ilham organik. Jadi sesuai dengan dia punya karakter dan sesuai dengan mendasarkan yang dia punya lingkungannya segala macam, dan sesuai dengan dia punya otaknya, Tuhan kasih ilmu dan ikut campur bersama dengan di dalam rohnya dia, yaitu. Jadi dalam Alkitab kita bilang Alkitab sempurna, tidak ada kesalahan, benar. Tetapi bukan kesalahannya benar dengan ketika hurufnya. Huruf itu dalam buku Alkitab ada salah ketik juga ada, salah tertulis juga ada, salah terjemahan juga ada. Maka kita belajar sampai sekarang terbalik bahasa asli dan kita berbanding dengan Alkitab yang lain. Kalau bahasa Indonesia, kita coba bandingkan bahasa Inggrisnya bagaimana. Bandingkan, coba lagi lihat bahasa Cinanya bagaimana tulisannya. Bahasa asli Ibrani atau Yunaninya apa. Kita begitu bandingkan, cari bahasa-bahasa yang lain karena ada kekurangan tulisannya, bukan kekurangan firmannya. Dan untuk zaman sekarang banyak Alkitabnya menghalangkan kita cari kerja, benar, menghalangkan cari kerja. Tetapi orang yang sungguh bertobat, tidak ada Alkitabnya menghalangkan dia punya cari kerja atau tugasnya. Kenapa? Kita untuk cari uang, Alkitab sudah setuju dan Tuhan sudah perintahkan dan diizinkan. Tetapi ada batasnya. Yang itu semuanya, kita salah satu kunci, semuanya
melakukan seperti kepada Yesus. Itulah. Kan? Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan bagaimana? Salah satu, ada paling kita susah aja kita. Coba saudara. Ada perempuan apa namanya, kupu-kupu malam. Tahu kan kupu-kupu malam? Tapi dia sebenarnya karena keadaan hidupnya susah, dia menjadi kupu-kupu malam. Tapi dia mendasarnya dia orang Kristen. Lalu satu hari dia menyesal dan dia menangis. Dia pengen masuk ke gereja. Udah masuk. Dan dia persembahan dengan uangnya. Ya, uang itu dari mana? Ya, uang kotor kan? Apakah itu benar atau tidak? Yang digital kita harus berpikir seperti begini. Berarti kalau perempuan ini, kalau sungguh dia bertobat, dia karena kelaparan pun, karena kelaparan mati pun, harus berdiri kerja itu. Kalau sudah berdiri kerja itu, tidak lakukan lagi, tidak ada masalah. Tetapi dia tetap kerjanya begitu, tapi dia hebat, makanya dapat uang banyak, jadi persembahannya banyak. Itu salah. Kan? Seperti begitu. Berarti kita cari kerja. Apalagi apa coba? Kita maaf kalau kita pakai sebagai tersebut dengan sebagai apa? Suku. Seperti orang Ambon. Ya. Orang Ambon sekarang ada kurang, tapi yang zaman Soeharto, Presiden Soeharto zaman itu, orang Padang Ambon untuk tagihan segala macamnya banyak pakai orang Ambon kan. Mereka pakai salib kalung besar begini tuh. Ya. Mereka ke gereja itu ya memujinya luar biasa. Ya. Tapi mereka punya kerjanya itu, geng. Apakah Tuhan oke? Tidak mungkin. Makanya itu karena agama. Tadi Kristen yang tadi saya sudah omong, Kristen itu kita bukan agama alami, tetapi kita agama wahyu. Agama wahyu itu apa? Kalau tidak masuk ke dalam, tidak terbuka, kita tidak bisa mengerti. Tapi yang agama alami itu adalah manusia buatan manusia sendiri. Makanya kita ada ini juga, Alkitab ini juga. Karena ya ilham dari Tuhan. Ya, cara ilhamnya bagaimana? Ya sesuai dengan keadaannya. Makanya semua seperti ini. Kita minum obat juga. Kalau saya sakit kepala, ya pakai apa namanya apa? Ya apa saja. Tapi Pak Robert bilang, saya kasih. Pak Robert kalau sakit kepala pakai obat ini. Tapi enggak cocok. Makanya Pak Robert cari sendiri. Kan? Mbak Elia juga enggak mungkin sama-sama kita punya obat sama-sama cocok. Pasti ada yang cocoknya. Kan? Itulah masalahnya ini kan. Jadi gini, kita sekarang di Alkitab itu menjadikan Alkitab itu semuanya karena Tuhan, dari hikmat dari Tuhan pakai orangnya seperti yang cocoknya, yang perintah Tuhan, yang itulah. Makanya pakai itu. Seperti surat Paulus, luar banget, itu tajam banget. Kalau bahasa aslinya lihat surat Paulus kepada gereja Galatia, itu tajamnya luar biasa. Apalagi tentang gereja Korintus, mereka tentang itu yang bahasa roh segala macam itu sebenarnya bahasa aslinya tajam banget. Karena apa? Paulus karakternya begitu dan harus lakukan begitu. Kenapa? Mereka tidak ada yang tusukan-tusukan begitu, mereka tidak bertobat. Nah, itu seperti kita. Makanya Tuhan pakai itu namanya ilham Tuhan. Maka kita terima ilham yang tadi yang itu Tuhan berikan kepada yang itu ilhamnya bukan dengan ilham seperti kita pakai
eh, eh, lewat telinga begitu. Tetapi kita pakai ilham organik, kita percaya begitu. Dan ya, kita ada Alkitab ini bukan menghalangkan cari kerja kita, tetapi orang yang tidak sungguh bertobat menjadi Alkitabnya jadi menghalangkan. Kalau saya panjang, sampai sini dulu deh. Baik, terima kasih Prof. Abraham. Jadi ini luar biasa penjelasan penambahan dari Prof. Ya, jadi kalau tadi apa itu namanya yang pertanyaan ke-6 yang dibuat jadi lagu, bukan apa ya, kerja, tetapi ya bahwa Alkitab masih ada kemungkinan Alkitab itu menjadi penghalang buat orang menerima wahyu baru. Kira-kira seperti itu. Nubuatan baru, karya baru dari Tuhan. Berarti artinya masih ada firman di luar Alkitab, bahkan Alkitab itu menjadi penghalang untuk menerima wahyu baru. Kalau tadi Prof kan katakan ya kita ini bukan agama tapi kita wahyu yang diilhamkan oleh Allah sehingga bisa mengubah hati orang. Itu kan bukan Alkitab tulisannya tapi wahyu kan gitu ya. Nah, kalau tadi yang ini yang kita kalau lagu tadi itu pertama kita sudah menyembah Alkitab. Kedua, Alkitab itu menjadi penghalang menerima wahyu baru. Penghalang untuk menerima nubuatan yang baru. Nah, itu. Jadi ini yang dimaksudkan oleh lagu tadi itu. Ini luar biasa. Tadi yang lagu, saya lagu belum dengar. Tapi saya tahunya yang kita cari apa namanya? Tapak kerjanya menghalangkan tapak kerja gitu. Bukan. Bukan, Prof. Ya, jadi bukan menghalangi untuk kerja. Jadi menghalangi ya kita untuk menerima wahyu baru, nubuatan baru. Ya. Jadi Alkitab itu menjadi penghalang karena kita terlalu percaya dengan Alkitab sehingga menutup diri untuk mendengarkan wahyu baru, nubuatan baru. Itu. Ya, itu masalahnya, maaf. Ini masalahnya kalau tidak ada Alkitab, kita menerima nubuat atau menerima wahyu baru juga kita tidak bisa ini benar atau tidak, kita tidak bisa diukur. Karena apa? Sekarang juga tetap ada wahyu, ada nubuat, ada. Tetapi itu semuanya yang itu apa namanya ukurannya dari Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, makanya bukan menghalangkan, apalagi membentukkan yang sempurnakan. Karena ada Alkitab, kita bisa cukup mengerti. Makanya yang itu alasannya mereka yang terima. Saudara tahu, iblis juga kasih nubuat ya. Iblis kasih nubuat, iblis kasih mukjizat, iblis kasih segalanya. Dan manisnya luar biasa. Saudara tahu, yang di dunia juga sama. Palsunya lebih hebat pada asli. Ya, luar biasa ya. Ya, makasih Prof. Ya, jadi memang sekarang ini seperti Prof bilang ya, ada Injil palsu, ada Injil asli, jadi susah dibedakan. Ada rasul asli, ada rasul palsu, ada nabi asli, ada nabi palsu. Dan semuanya ada orang Kristen asli, ada orang Kristen palsu. Ya kan, jadi mengapa bisa agak sulit membedakan yang palsu itu karena mirip-mirip semua. Ya, Alkitab mereka dan juga menggunakan Alkitab yang sama. Lagi kalau mereka ada di lingkungan orang Kristen. Ini yang buat banyak orang terjebak kan. Ya, jadi ada jemaat juga mengatakan ketika saya tegur itu saksi Yehova jangan kalian ikutin. Itu ajaran sesat. Enggak kok Pak, mereka gunakan Alkitab kok mengajar anak-anak saya katanya. Setiap datang Alkitab yang diajarin. Iya benar Alkitab, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang sesat dalam hal misalnya tentang Yesus jelasin semua, baru dipisahkan anaknya ya. Nah, anak muda itu untuk jangan ikuti lagi. Ya, jadi begitu. Ya, silakan ada yang belum atau mau nambahkan? Kayaknya ada ibu kita di sini, Jolie. mau menambah sebelum masuk ke Pastor Robert. Silakan.
Topik kita hari ini topik yang sangat menarik. Silakan, Bu. Iya, Ya. sorry tadi saya pas ada ponakan datang, jadi saya telat. Saya nggak tahu, pasti depan-depan udah komplit. Tadi saya masuknya juga sudah telat, tapi udah mendengarkan Prof mengatakan yang tentang ya bagaimana itu begitu banyak orang yang involved di dalam penulisan Alkitab selama kurun tahun 1000 tahun lebih. Nah, kebetulan saya kan ngajar menulis ya, writing ya, mengarang gitu. Ini contoh aja, satu topik yang kita berikan aja atau misalnya bagaimana ya, topik yang biasa aja itu keluarnya hasilnya bisa berbeda-beda. Apalagi kalau misalnya topiknya itu sesuatu yang kontroversial, misalnya seperti itu. Misalnya kita suruh mereka menulis, anak-anak menulis tentang sebuah opini yang kontroversial. Sedangkan kita tahu di dalam Alkitab itu banyak sekali topik-topik yang kontroversial yang diutarakan dan sebagainya. Tetapi dengan begitu banyak penulis dalam kurun waktu begitu, maksudnya generasinya itu sudah kita nggak bisa hitung lagi, seratusan generasi tetap di dalam satu unity, itu yang luar biasa. Tapi kadang mungkin yang saya mungkin kadang terchallenge sebagai seorang Kristen gitu. Kadang kalau seandainya kita bilang bahwa the word of God itu Alkitab adalah firman Tuhan karena Alkitab mengatakan demikian, kita kasih ayat-ayatnya. Nah, itu kadang menjadi sebuah cemooh bagi orang non-Christian karena mereka bilang itu adalah sebuah statement yang menyangkal diri sendiri ya, self-refuting statement. Jadi kata-kata itu maksudnya Alkitab adalah firman Tuhan karena ada ayat yang mengatakan seperti itu. Karena itu kan berarti kan seperti ibaratnya gini, saya bilang bahwa saya pintar karena saya merasa saya pintar. Gitu ya, itu kan maksudnya kan kayak saya ngomong sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, saya rasa kita sebagai orang Kristen kita perlu maksudnya tuh tahu bagaimana cara defend kepada orang yang mengatakan bahwa itu bukan firman Tuhan, seperti yang tadi Prof katakan, itu adalah sesuatu yang kita harus tahu gitu, bahwa ditulis sekian kurun waktu dengan begitu banyak orang dan sebagainya. Ada beberapa hal juga Alkitab juga sudah maksudnya tuh itu adalah buku saintifik juga ya. Kalau kita lihat di buku Ayub ya, Ayub itu kan mengatakan di Ayub 26 ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa sebenarnya dunia itu hang upon nothing, ya kan. Jadi itu kayak seperti dia itu kayak seperti kayak dia berdiri itu tidak ada yang memegangnya, seperti itu kan. Nah, itu Ayub adalah the first book of, maksudnya tuh one of the oldest book in the Bible juga gitu ya, yang dimana pada saat itu belum ada orang yang tahu bahwa bumi itu bahwa di tengah-tengah universe. Tapi Book of Job itu Ayub 26 ayat 7 itu udah mengatakan bahwa it is hanging ya di tengah-tengah of nothing. Udah gitu juga di buku Yesaya 40 ayat 22 kan dikatakan juga bahwa God seated upon the circle of the earth. Dikatakan bahwa dunia ini Tuhan itu duduk di circle of the earth. Dikatakan bahwa dunia itu bulat gitu loh. Dan ini di buku Yesaya udah dikatakan ini adalah science kan. Jadi itu secara saintifik itu Alkitab benar. Yang kedua adalah secara histori. Secara histori itu maksudnya kalau kita lihat dari sejarah manusia itu, saya rasa saya juga pernah bagikan kepada Pak Irwan juga, yang sejarah daripada Alkitab, maksudnya manusia kalau kita cocokkan dengan sejarah Alkitab itu in alignment gitu loh, jadi persis gitu. Bahkan sampai kapan, kalau kita lihat kapan Hindu itu masuk ke dalam dunia itu kok bisa sejajar dengan kurang lebih tuh waktu-waktunya di mana tuh mereka itu maksudnya di dalam Alkitab dikatakan penyembahan berhala dan sebagainya itu dimulai dan sebagainya itu dengan Hinduism, dan itu tuh waktunya itu is very very inline ya, align gitu. Nah, jadi secara historical book it is satu buku yang accurate sekali secara histori gitu. Dan gitu bahwa saya rasa yang selanjutnya adalah Alkitab adalah buku yang maksudnya secara itu kan di Alkitab banyak sekali profesi ya. Jadi itu nubuatan-nubuatan, dan profesinya tidak ada satupun yang meleset. Gitu. Itu yang luar biasa. Jadi kalau misalnya ada buku yang begitu perfect, I think it's like maksudnya itu nggak mungkin sesuatu buku yang bukan dari sesuatu yang ilahi.
gitu. Itu yang kalau yang lagu yang itu yang lagu yang terakhir dikatakan itu yang katanya bahwa Alkitab itu hinders manusia gitu ya untuk bisa mendapatkan wahyu baru. Saya rasa itu lagu yang self-refuting statement justru. Karena begini, apapun di dalam dunia ini yang namanya teori itu harus ada sesuatu yang mendasar. Ya kan, apakah itu matematika, sains atau apa, harus ada dasarnya. Kalau seseorang misalnya ada seorang ilmuwan, saintis datang atau misalnya mathematician datang, dia mengenalkan sebuah ilmu baru, otomatis kan harus ada dasarnya dulu. Dia punya dasarnya apa? Dari mana dia tahu? Jadi kalau misalnya dia bilang bahwa Alkitab itu hinders people from knowing untuk bisa melihat new revelation, itu dia sendiri kayak menyangkal diri sendiri juga. Itu sesuatu yang sebenarnya self-refuting gitu loh, salah di dalam secara philosophically itu dia punya statementnya itu udah self-refuting. Itu aja sih yang mau tambahan saya. Ya, thank you. Baik, Ibu Celi. Jadi luar biasa tambahkan hari ini ya, semakin melengkapi kita semuanya, terutama menanggapi masalah lagu yang diviralkan sekarang ya. Jadi sebenarnya pemahaman mereka kalau begini, misalnya perjanjian lama tanpa perjanjian baru, gitu. Sekarang Alkitab tanpa wahyu baru, nah gitu ya. Nah itu ya, kalau Alkitab perjanjian lama tanpa perjanjian baru, ya ini berarti tidak lengkap gitu kan. Jadi itu dua kitab perjanjian yang utuh, yang saling melengkapi bahkan menyempurnakan. Nah, kalau dari yang baru sekarang berarti Alkitab itu belum sempurna, maka perlu disempurnakan dengan wahyu baru. Nah, karena kita terlalu yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya firman Allah dan menjadi pegangan utama dalam kehidupan kita, sehingga kita ya menutup diri, ya kira-kira seperti menutup diri buat di luar Alkitab. Padahal di luar Alkitab itu masih banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Tuhan. Nah, buat kita sudah tutup bahwa Alkitab itu sudah sempurna, menjadi pedoman penuntun untuk mengenal orang percaya kepada Kristus, mengenal Tuhan dengan baik, mengenal karya, mengenal manusia, mengenal apapun. Makanya saya sering sampaikan bahwa Alkitab itu adalah ratu dari segala ilmu. Ratu dari segala ilmu atau raja dari segala ilmu. Artinya, dialah ilmu yang berotoritas tertinggi dari ilmu apapun. Dari ilmu apapun. Bahkan ilmu apapun selalu berinduk ke Alkitab. Jadi tidak boleh dia di bawah. Dia harus selalu di atas. Mau ilmu IPA, IPS, sejarah, matematika, semuanya itu di bawahnya Alkitab. Gitu. Makanya dikatakan ratu dari segala ilmu. Mengapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Robert, Pak Prof. Abraham, Bu Jeli, dan kita semuanya. Itulah sebabnya sehingga dia ratu. Karena sangat berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, berbeda dengan buku-buku yang lainnya. Ya, perbedaan itu tadi kita jelaskan semuanya. Silakan jika masih ada yang untuk menambahkan. Ya, kita sampai pagi pun ini masih jam 10, masih banyak waktu. Ya, ini bilang tuntas sebenarnya tidak tuntas, tapi kita bisa lebih saling melengkapi satu sama lain. Ya, apakah 6 pertanyaan itu sudah terjawab semuanya? Ya. Itu kata Pak Adolfo itu benar. Semuanya mendasarkan dari Alkitab. Ya, saintis juga dari Alkitab. Ya, ilmu matematika juga dari Alkitab. Termasuk ilmu dokter juga dari Alkitab semuanya. Ya, kalau tidak ada Alkitab, di dunia tidak ada matematika. Yang dokteran, ilmu dokteran juga sama. Apa kesehatan, ya untuk psikologi, apa semuanya dari Alkitab semua ada kan. Tetapi saudara tahu Alkitab itu dari awalnya tidak ada pasal, tidak ada ayat ya. Tidak ada ayat, tidak ada pasal dari awalnya. Perjanjian Lama menjadi rangkap pasal sama ayat, menjadikannya 1440. Tahun 1440 baru menjadi ayat sama pasalnya. Jadi pertama bukan yang tahun 1440 tahun yang itu bukan langsung jadi
pasal sama ayat. Yang pertama pasal dulu. Pasalnya 1227 tahun. Tahun yang 1227 pertama, yang perjanjian lama ya, pertama bikin pasal dulu. Waktu itu pastor yang dari gereja Katolik ya, pastor namanya Renton, dia pertama bikin. Lalu ayatnya baru jadi tahun 1440. Kalau ini namanya Nathan, dia bikin. Jadi perjanjian lama menjadi ayat dan pasal yang lengkapi mulai tahun 1440. Dan perjanjian baru di belakang sedikit lagi, jadi 1550, tahun 1550. Ininya bukan orang ilmu Alkitab, tapi namanya Stefanus. Dia seorang yang cetak. Dia lagi bikin cetak, dia bikin jadi pasal dan ayatnya. Dan kita sekarang pakai yang Alkitab kita sekarang pakai ini menjadi tahun 1560, di pertemuan Geneva. Nah, dari situ pertemuan seluruh orang ahli Alkitab, lalu dari situ menjadikan yang sekarang kita pakai Alkitab sekarang ada ayat, ada pasal ya. Makanya kadang-kadang kita baca Alkitab, jangan hanya ambil putus-putus ayat atau pasal. Ada bisa lewat nyambung sama pasal berikutnya juga ada. Ada yang ayat berikut juga ada. Yang penting intinya kita baca Alkitab. Jangan hanya, makanya kita ambil salah hanya satu ayat itu bahaya karena itu. Harus ada depan, belakang, dan tulisannya. Biasa kita yang tadi Ibu sudah ceritakan, semua ada history kan. Ya itu juga sama ada. Satu-satunya ada artinya. Jadi yang sedang kata saya sekarang baca ayat ini, sebelum kata apa, sebelum itu ada tertulisnya apa, itu kita baca dulu. Sebelum terjadi apa, seperti Yesus yang pohon ara di apa namanya apa kutuk itu kapan? Sesudah kunjungi gereja Yerusalem, tuh. Jadi ini, kalau begitu itu bukan hanya untuk kutu. Hanya orang pikir kok Tuhan bisa kutu pohonnya, padahal itu pohonnya bukan waktu musimnya. Tetapi ini sebagai contoh, bayangkan nyambung sama gereja Yerusalem. Gereja Yerusalem apa? Yang itu akan kamu dia hancurkan, saya akan bangun 3 hari. Yang itu sebelum itu dia bersihkan gereja kan, semua diusir, semua bersihkan dulu. Itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang seperti kita punya hidupnya seperti begitu, itu sebagai contoh terikut yang seperti itu. Makanya kita sekarang ada ayat dan ada pasal. Kalau tidak ada kita carinya susah ya. Tapi ya itu juga bukan dari awal ada ayat, bukan dari awal ada pasalnya, tetapi tahun 1500-an dan kita pakainya 1560 tahun yang sesudah itu kita pakai ayatnya. Makanya kadang-kadang ada ayatnya sama-sama ayatnya berbeda. Apalagi bahasa Indonesia, Alkitab Indonesia sama bahasa Korea kita punya, kita seringkali berbeda satu ayat. Ya, terjadi begitulah. Baik, terima kasih Prof sudah tambahkan. Jadi bahasa asli Alkitab itu tidak ada ayat, tidak ada tulisan pasal berapa ya. Jadi dia tulisan bersambung. Ya ini baru tahun 1500-an ya. Sehingga itu dibuat barangkali untuk memudahkan. Bukan barangkali memudahkan pembaca untuk bisa mengerti, memahami, sehingga dibuatlah itu ya. Dan untuk belajar Alkitab itu tidak lepas dari lihat konteksnya. Jangan kita bergantung kepada hanya satu ayat. Ada hubungan satu sama lain. Tadi contohnya sudah disampaikan oleh Prof. Bagaimana dari Yerusalem, Bait Allah,
yang disalahgunakan sehingga ada pengutukan pohon arah, ya, ada hubungannya. Ini kadang-kala tidak dilihat banyak orang, termasuk ya yang ajaran-ajaran yang viral sekarang, ya, terlalu berani mengatakan bahwa kita jangan berdoa hanya berdoa kepada Bapa, kepada Theos, tidak ada dalam Alkitab berdoa kepada Yesus. Padahal contoh Alkitabnya sangat banyak, itu ya. Nah itu padahal bicara seorang doktor teologi kan, itu apakah kita nggak batasan, tidak ukuran lah barangkali begitu ya. Ya, dan hal yang terpenting lagi, sekarang gini, kita bersyukur Lembaga Alkitab Indonesia sudah berusaha keras ya untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia sesuai dengan kosakata yang kita miliki. Memang kalau dibandingkan kekayaan kosakata Indonesia, bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani Ibrani jauh, makanya terjemahannya itu bisa agak melenceng bahkan berbeda seperti profilam bahasa Korea Indonesia aja sudah ada perbedaan lagi dengan bahasa yang lain kan gitu. Tapi tetap kita berikan penghargaan yang luar biasa kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Makanya para teolog mengatakan masih ada 40% ya pengertian makna dari Alkitab itu tersembunyi. Ya tersembunyi. Ya karena itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yunani, makanya kita berusaha untuk memahaminya pendekatan konteks, pendekatan bahasa Ibrani Yunani. Tapi ada juga orang yang menolak, ya, menolak ngapain kita melihat Alkitab itu dengan menggunakan bahasa Ibrani Yunani. Orang Ibrani aja banyak orang yang bertobat katanya. Ya itu saya dengar dari Alkitab apa itu khotbah di Sumatera sana yang pengikutnya katanya banyak gitu kan. Ya mungkin berani saya mengatakan Tamrin Simanjuntak itu. Ya, tidak usah belajar Alkitab dengan menggunakan bahasa Ibrani Yunani. Orang Yunani Ibrani aja banyak nggak bertobat kok gitu. Dangkal sekali pemikiran beliau ini kan gitu. Luar biasa karena masih banyak sponsornya dia beranilah berkata begitu. Coba nggak ada sponsor, ya tidak akan bergerak didengar oleh banyak orang kan. Ya, jadi maksud saya di sini Ibrani Yunani itu sangat penting ya kita untuk belajar Alkitabnya. Bukan berarti kita harus pasti berbahasa Ibrani Yunani, tidak. Tapi itu untuk pendekatan pemahaman yang lebih baik, lebih benar, lebih tepat.